Saya akan lanjutkan codingan di bawah ini ya, di bawah identifikasi tadi yang di atas. Jadi saya enter di sini, saya ketik siap isi. Jadi ini sebenarnya ini siap isi opsional, bisa juga sub underscore atau bisa juga siap underscore isi. Baru di sini di belakang ini kita enter. Nah, kita identifikasi dulu semua lagi. Kita ketik lagi text box 1 dot enable sama dengan true. Baru enter text box 2 dot enable sama dengan true. Text box 3 enable sama dengan true. Combo box 1 items sama dengan add admin. Ya, perlu sedikit saya jelaskan ini ya. Kenapa ini combo box 1 dot items add saya ketik admin di belakangnya. Jadi ini maksudnya adalah yang login nanti di sini ada pilihannya, apakah dia sebagai admin atau sebagai user. Nah, seperti yang saya sudah ketik atau buat di dalam database yang ini. Levelnya, level admin atau user. Jadi nanti kalau misalnya dia masuk sebagai admin, dia bisa mengakses semuanya. Kalau dia masuknya sebagai user, dia bisa, maaf, aksesnya terbatas. Saya kembali ke sini lagi. Combo box 1 items add buka kurung, tutup kurung, baru user. Nah, ini kalau dia login sebagai user, jadi akan nanti tampilnya di situ. Kalau dia memasukkan kode usernya, di situ akan nanti tampil apakah dia levelnya sebagai admin atau sebagai user. Selanjutnya kita kembali lagi ke form admin. Nah, sekarang silakan isi pemanggilannya di dalam form admin. Ya, caranya seperti ini ya. Tadi saya sudah jelaskan dulu pada tutorial sebelumnya bahwa kalau mau klik 2 kali ini maka bisa kita klik 2 kali sini, bisa juga di sini. Ya, untuk kali ini lagi saya caranya saya klik 2 kali lagi di atas. Nah, maka akan tampil seperti ini. Baru kita ketik call kondisi awal. Nah, ini kondisi awal diambil dari sini ya. Nah, jadi ini pada saat nanti tampilnya maka kondisi awal ini statusnya ini akan dimunculkan nanti di sini. Makanya kita harus ketik di sini kondisi awal. Nah, setelah itu saya akan lanjut untuk membuat isian-isian atau coding-coding dari semua tombol-tombol yang ada di belakang ini. Ya, saya atur sedikit dulu ini ya. Nah, kita klik 2 kali ini ya, input. Input ini sebagai button 1, codingnya sebagai button 1. Ya, ini buat button 1. Saya klik 2 kali ini input. Nah, akan tampilnya seperti ini. Sekarang kita akan isi codingnya begini. If button 1 dot text sama dengan, nah ini seperti yang saya maksud tadi. Ini kita harus ketik nama tombolnya di sini. Nah, nama tombolnya kan adalah input. Baru kita ketik den. Nah, ini den otomatis keluar. Baru enter. Kita lagi ketik button 2 dot text sama dengan, nah, button 2 itu judulnya adalah apa di sini judulnya?
Nah, kita ketik di sini sebagai save atau simpan. Baru enter. Nah, maksudnya begini, apabila nanti kita ketik ini input, maka akan berubah tombolnya di situ tertulis save. Ya, jadi makanya saya tulisnya di sini save. Selanjutnya button, oh ya maaf, ini bukan button 2, button 1. Karena saya katakan tadi kalau misalnya saya ketik ini input, maka akan tombolnya berubah menjadi save. Jadi tombolnya tetap, jadi dalam dua tombol ini, maaf, dalam satu tombol ini ada dua judul. Lanjut button 2 dot enable sama dengan false. Button 3 sama dengan enable false. Button 4 dot text. Nah, ini judulnya di sini kita ubah menjadi nama, oh ya, close. Seperti ini tadi di atas. Nih. Ya. Button 4 yaitu close. Baru enter. Sekarang kita akan panggil yang ini yang di atas ya. Call siap isi. Nah, ini. Jadi ini yang dipanggil ya, yang ini. Yang kita akan panggil nanti adalah ini. Nah, kalau sudah saya selalu katakan bahwa apabila ada tulisan if, biasanya itu selalu ada else. Jadi jika atau selain, baru enter. Kita ketik lagi if text box 1 dot text sama dengan kosong. Nah, jadi kosong itu tanda petik 2 or text box 2 dot text sama dengan kosong or text box 3 dot text sama dengan kosong or combo box 1 dot text sama dengan kosong. Nah, di sini otomatis keluar den ya. Jadi kalau misalnya tidak ada dennya, kita bisa ketik manual den, baru enter. Ketik lagi pesan atau message box. Buka kurung, tutup kurung. Tanda petik 2. Baru silakan isi komentar. Silakan isi semua field. Jadi maksudnya begini, apabila nanti ada field yang kita isi ada yang kosong, maka dia akan memerintahkan atau ada konfirmasi penyampainya untuk diisi semuanya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi karena di sini ada if, berarti di bawahnya itu ada else. Else call koneksi. Nah, yang ini ya. Nah, baru enter.
Nah, ini call koneksi diambil dari sini. Nah, saya kembali ke sini. Baru kita ketik lagi dim. Jadi ini dim hampir sama dengan penyebutan variabel. Variabel dim input, namanya variabelnya yaitu input data s atau sebagai string. Baru kita ketik di sini sama dengan tanda petik 2. Baru kita ketik insert. Nah, sekarang ini adalah penulisan kode untuk pemanggilan database. Insert into tabel, nama tabel admin. Values atau nilai. Buka kurung, tutup kurung dulu. Baru tanda petik 1, tanda petik 2, spasi dan text box 1 dot text. Di belakang ini baru kita lagi dan. Setelah itu kita tutup dulu. Seperti ini ya, tanda petik 2 baru tanda petik 1. Maksudnya ini ya, balasannya ini. Ini kita ketik ini dengan ini. Baru koma, tanda petik 1, tanda petik 2. Jadi sekalian saya ketik saja dulu ya penutupnya. Nah, jadi ini antara ini ya, tanda petik 1, jadi ya ada tanda petik 2 di dalam tanda petik 1. Baru di sini di tengah-tengah ini baru kita ketik coding, yaitu spasi. Oh ya maaf, dan dulu, dan baru text box 2 dot text. Nah, ini kalau ada warna hitam begini berarti ini ada salah ini kalau warnanya begini. Jadi harus diantarai dulu dan. Nah, maka berubah dia warna merah kan. Baru kita koma lagi. Saya kasih tanda petik 2 di sini supaya nanti tidak membingungkan pada saat pengakhiran di belakangnya. Dan text box 3 dot text dan spasi di sini ya. Baru koma lagi. Karena tadi ada 4 ya, ini jadi ini yang disebutkan semua. Ini 4 ini, inputan 4 ini yang disebut. Ya, saya kembali ke sini. Tanda petik 1, tanda petik 2. Dan combo box 1 dot text dan. Nah, ini kita sudah tutup ya. Nah, karena ini di belakangnya ini, di belakang kurung ada tanda petik 2. Jadi maksudnya dari sini. Nah, ini. Jadi ini balas kutipnya dari sini ya. Balas petik 2. Nah, sekarang saya enter, saya panggil lagi yang ini. Panggil semua yang ada di sini ya. Saya ketik cmd sama dengan new odbc comment. odbc comment, buka kurung, tutup kurung. Baru kita ketik yang ini ya, ini variabel ini yang kita ambil dari sini, baru masukkan di sini. Input data, koma, baru con. Nah, ini con ini sangat besar kegunaannya ini con, karena ini con selalu pemanggilannya dari sini. Koneksinya ya, ini koneksinya yang ini di bawah ini.
Selanjutnya kita enter lagi cmd dot execute non query, baru enter. Kita kasih pesan atau konfirmasi message box, buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2, baru kita ketik input data berhasil. Jadi apabila nanti kalian menginput data dan datanya masuk ke dalam database, dia ada tulisan konfirmasi seperti ini. Baru enter, ketik lagi call kondisi awal. Nah, jadi yang dipanggil itu adalah ini ya, kondisi awal. Kondisi awal itu dari sini. Nah, ini dipanggil lagi. Begitu ya, sampai di sini dulu ya untuk video ini. Nanti saya lanjutkan codingnya lagi karena masih ada codingnya di bawah ini, di dalam ini, di belakang form master admin.